Analisis bersama saya Vina yang akan menemani Maxians mengenai kondisi market sepekan lalu dan prediksinya sepekan ke depan. Langsung aja kita bahas mengenai Forex. Untuk Euro USD, Euro diperdagangkan lebih rendah pada pertengahan sesi karena dolar AS rebound dari pasca penurunan The Fed di hari Kamis. Presiden ECB, Christine Lagarde, pada hari Rabu mendorong kembali taruhan pasar untuk kenaikan suku bunga pada bulan Oktober mendatang dan mengatakan sangat tidak mungkin langkah seperti itu akan terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk USD JPY memuncak pada hari Kamis di 114,26 dan kemudian berbalik ke sisi bawah. Terlepas dari laporan ekonomi AS baru-baru ini dan pertemuan FOMC, USD JPY terus bergerak dalam kisaran antara 113,40 dan 114,40. Tren utama masih mengarah ke utara, tetapi momentum dolar mulai mereda. Untuk GBP USD, pound Inggris baru saja dihancurkan ketika BOE tidak menyentuh tingkat seperti yang diharapkan banyak orang. Bank sentral tidak menerima begitu saja latar belakang pertumbuhan saat ini dan juga tidak ingin membahayakan tren yang telah dibangun dari kebijakan selama pandemi. Untuk Australian US dollar, Asia Pasifik akan bergerak lebih tinggi setelah sesi Wall Street yang cerah semalam. Nah, indeks acuan S&P 500 ditutup 0,42% lebih tinggi menyusul laporan klaim pengangguran yang optimis. Dolar Australia yang sensitif mengalami penurunan besar versus greenback semalam, terlepas dari penguatan USD yang lebih luas. Selanjutnya kita ke produk metals. Untuk XAU USD, harga emas naik pada hari Jumat dan bersiap untuk kenaikan mingguan karena emas batangan mendapat dukungan dari keputusan Federal Reserve AS. Nah, emas berjangka AS ini naik 0,2% menjadi 1.796,50 US dollar. Selanjutnya untuk produk futures, WTI mulai melayang lebih rendah tak lama setelah laporan status minyak mingguan Administrasi Informasi Energi atau EIA. WPSR diterbitkan pada 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut EIA, persediaan minyak mentah tumbuh 3,3 juta barrel. Dengan API dan EIA sekarang di belakang kita untuk minggu ini, harga minyak akan bergantung pada OPEC Plus yang akan bertemu pada hari Kamis untuk membahas rencana mereka ke depan. Nah, untuk produk stocks, pendapatan Coca-Cola HBC yang berbasis di Swiss untuk 3 bulan yang berakhir September adalah 2,12 miliar euro atau 2,45 miliar US dollar dibandingkan dengan perkiraan yang disediakan perusahaan sebesar 2,04 miliar euro dan lebih tinggi dari 1,83 miliar euro yang dilaporkan tahun lalu. Segitu saja untuk kondisi market pekan lalu. Kita bahas mengenai kondisi market sepekan ke depan. Untuk 8 November, Chairman Federal Jerome Powell secara online menyampaikan kepada para peserta pasar yang akan mencermati kemungkinan adanya kebijakan moneter AS. Yang belakangan ini diharapkan pelonggaran akan mengurangi angka kuantitatif. Untuk 9 November, NAB Business Confidence Australia di bulan Oktober akan ditayangkan. Diperkirakan meningkat menjadi 15 dari 13 di bulan sebelumnya. Neraca perdagangan Jerman di bulan September diperkirakan meningkat menjadi 17,7 miliar euro dari 10,7 miliar euro di bulan sebelumnya. Untuk tanggal 10 November, Westpac Consumer Confidence Index Australia di bulan November diperkirakan agak menurun menjadi 104,00 dari 104,6 pada bulan sebelumnya.
Nah, data tingkat inflasi Cina YoY di bulan Oktober diperkirakan meningkat 1,2% dari 0,7% dari AS. Untuk di 11 November, unemployment rate Australia di bulan Oktober diperkirakan tidak mengalami perubahan, sama seperti pada bulan sebelumnya sebesar 4,6%. Dan yang terakhir untuk 12 November, data Michigan Consumer Sentiment AS di bulan November diperkirakan menurun menjadi 71 dari 71,7 pada bulan sebelumnya. Nah, data JOLTS Job Openings pada bulan September turun menjadi 10,1 juta dari 10,439 juta bulan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai trend issue atau trend topik yang lagi hangat nih di pekan ini. Nah, 1 bulan lagi kekecewaan non-farm payrolls lainnya, yaitu ekonomi AS hanya memperoleh 194.000 pekerjaan pada bulan September, jauh di bawah perkiraan dari 488.000. Nah, penghasilan per jam rata-rata keluar pada 0,6% MOM, lebih tinggi dari 0,4% dari yang diproyeksikan. Nah, secara keseluruhan semua hal ini akan membuat ruang bagi greenback untuk turun saat ini setidaknya sampai angka inflasi AS baru di hari Selasa. Nah, begitulah Maxians mengenai kondisi market pekan lalu dan prediksinya sepekan ke depan. Semoga bermanfaat, dan untuk Maxians jangan lupa kalau ingin menonton market analysis lagi boleh di Instagramnya @MexcoFuturesOfficial atau YouTube-nya di @MexcoFuturesOfficial. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman Maxians ya. Sampai berjumpa di market analysis minggu depan.